Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Nah, selamat datang di channel aku. Di kesempatan atau di video kali ini, seperti judulnya, aku mau sharing ke kalian pengalaman aku bisa pergi ke suatu negara impian bagi wanita-wanita Indonesia. Apalagi kalau bukan Korea Selatan, yaitu Seoul. Karena saat-saat ini lagi banyak banget nih demam-demam Korea, demam-demam K-pop ya. Pasti banyak banget cewek-cewek yang udah mulai halu sama suami idaman dari Korea Selatan. Makanya aku pengen banget sharing hal ini supaya kalau kalian pengen pergi ke Korea Selatan gak bingung nih, karena aku mau infoin tips-tips apa aja atau persiapan apa aja yang harus kalian lakukan sebelum kalian pergi ke Korea. Aku jelasin dulu ya, aku pergi ke Korea itu tahun lalu 2019. Tanggalnya itu 5 Juni 2019, aku pergi ke Korea Selatan bareng keluargaku. Jadi aku pergi bertiga, mamaku, ponakanku, dan aku. Kita pergi pada saat lebaran. Sengaja aku ngambilnya waktu lebaran karena biar lebih panjang, biar lebih have fun kan, perginya gak mikirin kerjaan. Karena kan pas libur juga, jadi aku perginya pas lebaran. Dan banyak banget teman-teman pengalaman atau tips-tips yang harus kalian tahu nih sebelum kalian pergi ke Korea gitu. Nah makanya langsung kita mulai aja yuk, tipsnya apa aja. Nah, kalau berdasarkan pengalaman aku sebelum berangkat itu hal yang pertama kali aku persiapkan adalah tiket pesawat. Nah pasti banyak dari kalian yang bingung kan, kenapa tiket dulu, kenapa nggak visa dulu. Bener banget sih teman-teman, banyak banget orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk pergi atau tiketnya hangus karena visa mereka ditolak. Emang banyak banget sih, makanya kenapa kalau kalian main aman lebih baik punya visa dulu baru beli tiket pesawat. Tapi di pengalaman aku beli tiket pesawat dulu nih guys. Tiket pesawatnya itu aku beli di harga 4,1 4.100.000 untuk per orang. PP pulang pergi Jakarta Incheon. Aku perginya itu malam, jam 11 malam, menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Aku jelasin pelan-pelan ya. Nah, seperti yang kalian tahu, kenapa banyak orang yang pengen pergi penerbangan malam? Karena kalau untuk penerbangan selama 7 jam, itu akan capek di jalan guys, atau nggak bosen di selama penerbangan itu. Makanya kenapa orang milih penerbangan malam, biar bisa tidur atau istirahat pada saat penerbangan. Nah, aku rekomen banget buat kalian yang nggak ada fobia untuk penerbangan malam atau ketakutan penerbangan malam, kalian bisa cari penerbangannya yang malam aja nih guys, biar kalian bisa istirahat dan tidur pada saat di jalan. Emang sih harga tiket penerbangan malam dan siang itu emang lebih mahal malam. Makanya ya, tapi lebih nyaman juga kan. Jadi aku pilih maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu karena aku bawa orang tuaku guys. Mamaku itu kan udah umur waktu pergi itu sekitar 57 atau 56 atau 57. Nah badannya itu kan gak begitu kuat seperti kita ya pada anak-anak muda gitu loh. Badannya juga udah lumayan rapuh gitu dan cepet pegel. Nah makanya aku kenapa cari penerbangan atau maskapai yang nyaman untuk dia gitu. Kalau untuk yang bisnis jujur aja belum mampu, karena aku biayain sendiri gitu. Nah makanya kenapa pilihan aku ke Garuda Indonesia. Untuk kalian yang Mel 4,1 kayaknya masih terlalu mahal deh Mel, ada nggak tiket pesawat yang lebih murah atau di bawah 4,1? Ada dong, tapi emang untuk kualitas kenyamanannya ya di bawah sedikit lah tuh. Maskapai yang bisa kalian gunakan yaitu AirAsia, itu juga murah, itu harganya 2,7 setahu aku ya waktu itu, waktu tahun 2019 atau 2018 kalau nggak salah, aku dapat broadcast dari teman aku, yaitu harga tiket pesawat PP pulang pergi Jakarta Incheon menggunakan maskapai AirAsia itu hanya 2.700.000 PP. Tapi ya emang guys, kita nggak bisa milih tanggal ya, nggak bisa dapat tanggal-tanggal terbaik untuk libur gitu, untuk liburan. Nah jadi ya sesuai yang disediain aja 2,7. Nah ada lagi nih yang setahu aku harganya cuma 3,1, yaitu Cathay Pacific. Cathay Pacific Island itu lumayan murah guys, dia cuma 3,1 PP. Tapi aku taunya itu pada saat dia lagi membuka travel fair.
Jadi kalian bisa pesen tiketnya itu pada saat mereka buka travel fair, itu hanya 3,1 PP Jakarta Incheon gitu. Kalau untuk kenyamanan Garuda itu sendiri lumayan nyaman guys, walaupun aku ngambil yang ekonomi, tapi untuk makan kita dapat 2 kali dalam penerbangan tersebut. Nah, dapat snack juga, minuman yang unlimited, jadi kalian bisa minta minum terus juga minumannya nggak ngeboringin, nggak cuman air putih aja ya guys, ada kayak soda, kopi, susu, ataupun es jeruk. Terus juga air putih pun dia juga sediain, jadi kalian boleh pilih minuman apa yang menurut yang kalian mau gitu. Nah, untuk makanannya sih kemarin juga cukup enak ya guys. Waktu pergi itu aku masih makanan Indonesia, jadi kayak masih nasi kuning, terus nasi campur, terus nasi uduk kayak gitu-gitu. Tapi pada saat pulang itu aku disediain makanan seperti kayak western gitu, lebih ke omelet, terus kayak daging pakai nasi kayak gitu-gitu deh pokoknya. Tapi lumayan enak untuk rasanya, jadi lumayan puas. Untuk tempatnya juga, tempat duduknya itu nyaman juga kok. Jadi kursinya itu kita bisa munduran ke belakang sedikit dan kaki kita itu bisa agak ke depanan sedikit gitu. Di setiap bangku itu disediain colokan untuk casan, jadi kita bisa charger HP kita pada saat penerbangan itu. Cuman ya emang kalau wifi kemungkinan harus bayar lagi. Oh iya, kita juga dapat selimut loh guys, jadi aman sih buat kalian yang selama penerbangan kedinginan, pasti dikasih selimut dan kaos kaki, dan kita dapat headphone guys. Jadi di depan kita ini akan ada satu kayak TV, kita bisa nonton video, dengerin lagu, dan bahkan juga ada berita-berita. Kalian nyaman banget sih di sana, jadi nggak akan ngerasain bosen atau gimana. Nah, tadi itu seputar tiket ya. Visa guys, kenapa visa yang kedua sih Mel? Padahal kan harusnya yang penting itu visa dulu, baru kita beli tiketnya. Tapi ini guys, untuk kalian-kalian yang punya budgetnya pas-pasan kayak aku nggak bisa untuk bikin visa dulu, karena tiketnya itu kalau kita mau beli dalam keadaan mendadak, kalau kita mau beli dalam waktu 2 bulan aja, harganya itu akan mahal banget. Pernah aku cek, harga normalnya nggak ada travel fair itu, aku lihat di websitenya Garuda Indonesia itu perginya aja 4 juta, pulangnya juga 4 juta. Jadi kalau di PP-in jadi 8 juta lebih gitu guys. Nah, makanya kenapa buat kalian kalau budgetnya lebih sih fine, kalian boleh bikin visanya dulu. Tapi kalau untuk budgetnya yang pas-pasan kayak aku, nggak bisa bikin visanya dulu. Kalian harus beli tiketnya dulu 1 tahun sebelum, kalau bisa di travel fair biar lebih murah lagi. Nah, setelah itu baru kalian bikin visanya gitu. Dan kalau bikin visa dulu, jadi gini guys, pada saat kalian bikin visa, terus visa kalian itu diterima, visa itu hanya bertahan selama 3 bulan. Jadi kalau dibilang masa aktifnya itu hanya 3 bulan nih guys. Kalian harus pergi dalam waktu 3 bulan itu. Kalau kalian lewat dari 3 bulan itu perginya, visa kalian akan mati duluan gitu. Sedangkan persiapan aku aja selama 6 bulan guys, karena aku persiapan sendiri. Mamaku nggak bisa bantu, adikku juga nggak bisa bantu. Jadi aku membutuhkan waktu selama 6 bulan untuk mempersiapkan semuanya, dari visa, penginapan, eternity, dan lain-lain guys. Jadi ya balik lagi sih ke kalian, kalau kalian ngerasa sanggup dalam waktu 2 bulan itu kalian persiapin segalanya dari tiket, eternity, visa, dan lain-lain, terserah. Tapi kalau misalkan aku jujur aja nggak sanggup, aku perlu 6 bulan untuk persiapan semuanya, karena aku nggak mau bikin perjalanan itu berantakan atau kayak gegabah gitu loh, salah milih tempat lah, salah milih penginapan lah. Nah, makanya 6 bulan sih cukup buat aku untuk persiapan semuanya gitu. Nah, pada saat nanti kita pergi di sana, kita hanya diperkenankan untuk berada di Korea itu selama 1 bulan. Kalau kita beli visanya yang single ya. Visa itu sebenarnya banyak banget pilihannya, banyak banget macam-macamnya. Kalau buat kalian yang hanya mau pergi sekali aja, kalian bisa beli visa yang single aja gitu. Nah teman-teman, aku sih sebenarnya mau jelasin visanya lebih lengkap lagi, tapi kayaknya visa harus beda part deh, karena panjang banget dan banyak banget persyaratan yang harus kalian lengkapin. Jadi aku mau jelasin lebih panjang, lebih detail lagi untuk masalah visa di next part ya guys.